Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang sudah jam 5 kurang 10 di Pekanbaru, Riau, kampung saya. Azannya 10 menit lagi baru sholat subuh. Kita di Makassar sudah selesai sholat subuh, bahkan sudah mulai tausiah. Jadi kalau mati kita hari ini, insya Allah kita lebih dulu masuk surga. Begitulah keutamaan kita berada di belahan timur bumi. Lebih dulu dapat cahaya matahari, lebih dulu didoakan malaikat, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah untuk umatku ini pada waktu paling awal, paling subuh. Siapa yang bangunnya lebih awal, ibadahnya lebih awal, dialah yang paling banyak dapat keberkahan. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau orang di Makassar tidak sholat subuh, dialah orang paling duluan yang telinganya dikencingi setan. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunaihi, dalam satu riwayat fi udhunihi, setan kencing di telinganya. Tapi karena Allah masih sayang, tidak kelihatan. Andai kelihatan, tertulis di telinganya toilet, WC. Sedangkan toilet, WC saja orang merasa jijik, kotor, bau, najis, tempat setan. Makanya sebelum masuk ke dalam baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Toilet, WC. Bayangkan tertulis di situ toilet setan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat subuh. Saya sudah bolak-balik ke Makassar. Sahabat saya menghitung ini yang kelima kali sejak tahun 2017. Sekarang 2021. Jadi saya pikir ini paling sholat subuh ini ya sekitar 3 soft lah. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, pintu terkunci. Tapi insya Allah semuanya protokol kesehatan. Pakai masker. Ustadz aja nggak pakai masker. Ada nih, saya pegang dari tadi. Kalau saya pakai masker nanti tidak jelas suaranya. Pulang selesai ke rumah ditanya jamaah, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Seperti kumur-kumur saja dia ku dengar. Nah, itulah maka saya buka ini. Tapi insya Allah selesai tausiah ini dipakai lagi insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sama-sama kita hormati pengurus yayasan, ketua beserta seluruh pengurus masjid, tokoh masyarakat, bapak-bapak TNI, Polri, saudara-saudaraku dari Banser, hadirin hadirat jamaah fardu subuh, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ridwan punya ibu namanya almarhumah Hajah Syarifah Halmiah, punya ayah namanya Syekh Abdul Hamid, pendiri masjid ini namanya Abdul Wahab, yang ceramah namanya Abdul Somad. Kebetulan Abdul itu artinya hamba, Hamid maha terpuji Allah, Wahab hamba memberi Allah, Somad tempat bergantung. Dulu waktu saya masih kecil saya buka juz amma terjemahan, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung. Kita anak kecil nggak ngerti, nggak paham. Mak, ya apa maksudnya aku kok jadi tempat bergantung? Bukan kau. Somad itu Allah, sedangkan engkau adalah abdu, hambanya. Jadi kita dalam hidup ini menghambakan diri kepada Allah. Jangan hambakan diri pada jabatan, karena jabatan akan berakhir. Jangan hambakan diri kepada harta, karena harta akan binasa.
Jangan hambakan diri kepada teman. Hari ini jadi teman, besok berubah menjadi lawan. Kita ceritakan semua kekurangan, aib, cacat kita. Besok dia bukakan ke halayak orang ramai. Maka jadikanlah diri hamba Allah. Makanya nama yang paling baik adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdul Hamid, Abdul Wahab, Abdul Somad. Itu doa. Nama itu doa. Jadi kalau ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Termasuklah nama masjid. Masjid apa? Saya ingat, cuma nanya aja. Babus salam, bab pintu, salam keselamatan. Babus salam, siapa yang hatinya tidak damai, siapa yang pikirannya kacau, maka masuklah ke babus salam. Pintu keselamatan itu di sini, dan kita ingin bertempat tinggal di negeri yang penuh dengan keselamatan. Makanya doa kita tadi, wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkanlah kami ke tempat yang penuh dengan keselamatan dan kedamaian. Tempat itu bernama Darussalam. Allah yang kita sembah, Allahumma antas salam. Keselamatan datang dari engkau, wa minkas salam. Akan kembali kepada engkau, wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam kedamaian dan keselamatan, ketenangan, ketentraman. Fahayyina rabbana bisalam. Orang Islam itu yang keluar dari mulutnya salam. Siapa itu orang Islam? Muslim namanya, sifatnya salam, omongannya salam, kata-katanya salam. Ustadz ngomong salam di masjid babus salam, katanya orang Islam itu selamat. Tapi kenapa Ustadz ceramah di Makassar mesti dikawal-kawal? Orang Makassar ini cinta kepada Ustadz. Saking cinta, surga jannatul firdaus insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf, suara saya tak sama dengan imam tadi. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Perlindungan kepada Allah. Kita kalau mau datang kepada suatu tempat tidak tahu, maka minta berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah, bismillah, dengan nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Tidak ada satupun yang dapat merusak, mengganggu, mendatangkan mudarat fil ardi. Saya merasakan itu dari mulai kecil dulu takut. Waktu SD takut nggak lulus, tidak masuk SMP. Takut tidak lulus SMP negeri, diterima di swasta. Takut juga bayaran. Ketakutan luar biasa. Setelah kerja takut tidak nikah. Setelah nikah takut nggak punya anak. Setelah punya anak, orang akan terus bertanya, sudah nikah? Alhamdulillah. Sudah punya anak? Nah, sudah, tapi perempuan. Takut tidak punya anak laki-laki. Jadi ada orang mengatakan, sebetulnya hidup ini simple dan sederhana. Yang sulit itu adalah menjawab pertanyaan orang. Sebetulnya hidup ini simple dan sederhana. Yang susah itu adalah kalau kita terlalu memikirkan omongan orang. Makanya yang paling enak itu orang gila. Karena dia tidak pernah memikirkan pertanyaan orang. Tapi jangan gara-gara ini semuanya mau gila. Ketakutan yang berlebihan tentang hidup membuat kita down, kehilangan semangat, imunnya turun. Kalau imunnya turun, COVID-nya kuat, maka banyak orang sehat menjadi drop, menjadi depresi, menjadi stres, menjadi susah hati, menjadi gudah gulana, menjadi galau gara-gara terlalu banyak memikirkan sesuatu. Drop, down, vitamin tidak bisa mengangkat imunnya naik ke atas. Maka yang imunnya tetap kuat itu orang gila. Orang gila itu imunnya kuat. Kenapa? Karena dia terus bersemangat tanpa memikirkan orang lain. Orang Islam tidak disuruh untuk gila, karena kedatangan Islam menjaga akal. Maka semua yang merusak akal haram hukumnya. Ganja haram,
khamar haram, sabu haram. Kenapa? Merusak akal. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak muda kita selamat dari yang merusak itu. Ini kalau diperiksa, diadakan survei, diundang lembaga survei Indonesia, dapat dipastikan yang hadir sholat subuh ini kebanyakan anak muda. Ustaz kok tahu? Ya, secara umum aja kita lihat, muda. Tapi tua Pak Ustaz, semangatnya muda. Karena Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu yang ikut bukan anak muda semua, banyak orang tua tapi semangatnya muda. Lebih baik anak muda terjebak dalam tubuh orang tua daripada anak muda casingnya muda, wajahnya muda tapi isinya orang jompo. Bisa datang sholat subuh berjamaah padahal orang lain lelap tidur ngorok, itu merupakan semangatnya muda. Bangun datang berjamaah ke masjid. Umur berapa Pak? 71, rasa 17. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Datang ke masjid. Kadang saya pun lemah. Kemarin tabligh akbar jauh, nun di tepi laut sana, nama daerahnya Bulukumba. Naik mobil, lama juga sampai. Bangun tidur belum juga sampai. Sampai ke Makassar tadi malam, berjumpa lagi dengan jamaah. Lemah, letih, lesu, loyo, letoy, lunglai. Kira-kira Ustaz Somad besok masih bisa nggak ini pengajian? Kita lihat besok. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah, bangkit semangat. Kenapa? Karena jamaah mendoakan. Saya yakin dan percaya ini jamaah mendoakan. Tadi malam jamaah bangun sholat tahajud. Ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad, biar supaya dia datang berjumpa kami pada subuh ini. Jadi kita jangan, banyak orang bertanya ke saya, Ustaz sehat minum apa? Minum air putih. Makan apa? Konro. Kenapa Ustaz sehat? Yang membuat saya sehat adalah didoakan orang banyak. Ini nanti pulang ke Jakarta transit, dari Jakarta terbang lagi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, acara besok dari mulai khutbah Jumat, pembekalan mahasiswa Riau yang akan berangkat ke Al-Azhar Mesir, lalu kemudian pembagian sembako beras kepada fakir miskin dan duafa, lalu kemudian kajian malam Sabtu, kajian subuh Sabtu, sampai lupa entah mana-mana jadwal. Sampai kapan lah ini Pak Ustadz? Berhenti pengajian ini sampai ruh keluar dari jasad dalam keadaan husnul khatimah. Ini banyak orang bertanya, kapan kita istirahat? Istirahat itu nanti di surga Jannatul Firdaus. Tidak ada kata istirahat bagi orang beriman. Dia terus beraktivitas. Bapak-bapak polisi, TNI, mereka tidak pernah istirahat. Bahwa mereka pensiun, itu berhenti dari jabatan kepegawaian pengabdian ke negara. Adapun mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala selama hayat di kandung badan, selama ruh bersemayam dalam jasad, sampai akhirnya ruh keluar dari jasad dalam keadaan tersenyum diundang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah, radiyatan mardiyah, engkau ridha dan Allah meridaimu, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surga yang paling indah, paling tinggi, paling mantap, paling bagus, namanya Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang pertama adalah takut. Pedagang takut rugi. Anak sekolah takut sama guru. Ibu guru takut sama wali kelas. Wali kelas takut sama wali murid. Wali kelas takut sama kepala sekolah. Kepala sekolah takut sama kepala dinas. Kepala dinas takut sama kanwil. Kanwil takut sama menteri. Menteri takut kena reshuffle.
Tidak ada manusia ini yang bebas dari rasa takut, datang cemas. Dunia ini penuh dengan masalah. Masalah itu besar. Dunia yang sebesar ini dengan berbagai macam problematikanya mau dimasukkan ke dalam kepala yang cuman sebesar ini. Saya cuma mau memperlihatkan rambut saya masih. Dunia yang sebesar ini mau dimasukkan ke dalam kepala yang sebesar ini, pecah pembuluh darah, bam, mati. Tidak langsung mati, setengah mati. Jadi hidup ini kita pikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Hidup ini tidak ribet, tidak sesulit yang kau duga. Kalau ada orang mengatakan hidup ini berat, hidup memang berat. Yang ringan itu apa? Yang ringan hidup ini, yang ringan itu kapas. Yang namanya hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang jangan salah menjalani hidup. Besar masalah saya Pak Ustaz, Allah mengadu paling besar. Angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Kenapa Ustaz pegang ini handphone semuanya? Baju saya nggak punya kantong. Dikasih orang baju, tak ada kantongnya. Ini kalau dipikirkan jadi masalah juga ini. Tapi tak usah terlalu dipikirkan. Nah, ini perlu saya jelaskan. Mana tahu nanti ada orang, apa itu Ustaz Somad? Ceramah, katanya Ustaz mesti sederhana, tapi dari tadi nunjukkan handphonenya. Enggak, biar kau tahu, aku juga punya penderitaan. Apa penderitaanmu? Bajuku tak ada kantongnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan masalah. Masalah kecil kalau dibicarakan, kalau diungkit-ungkit, kalau diungkapkan menjadi besar. Hidup ini bagaimana masalah besar menjadi kecil, masalah kecil dihilangkan. Karena kalau mau dicari-cari, semua masalah. Panitia pun merasa bermasalah. Kenapa? Tadi udah dikasih mimbar, minta kursi. Sudah dikasih kursi, meja tak ada. Tapi ini bukan masalah. Ini tidak masalah. Nah, maka kita hidup ini jangan terlampau takut, jangan terlampau cemas. Serahkan hidupmu kepada Allah. Allahu Akbar. Allah. Diulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Yang besar itu Allah. Masalahmu itu kecil, tak ada apa-apanya. Semuanya kau serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Cuci tanganmu pakai hand sanitizer, jaga jarak, pakai masker, serahkan pada Allah. Karena kalau kau pikirkan, kau pejamkan mata, tiba-tiba nampak seperti rambutan, itulah COVID. Jangan-jangan dia sudah datang ke tangan saya, jangan-jangan dia sudah. Saya naik pesawat, ketemu bapak-bapak di sebelah saya, dikeluarkannya tisu basah. Dikasihnya saya tisu basah. Saya tisu basah saya pakai untuk tangan saya. Tiba-tiba dilapnya semua kursi-kursi, tangan-tangan semua. Saya jadi takut pula jadinya. Kita hanya berusaha. Setelah berusaha semuanya kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu setelah usaha. Setelah pakai helm, yakinkan ada SIM masih hidup, STNK, BPKB, bayar pajak sudah siap, bunyi helm, klik, baru jalan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula. Itu ajaran Islam. Usaha dulu, ikhtiar dulu, baru la haula. Ini anak muda nggak pakai helm, nggak bawa SIM, tangkap sama Pak Polisi. Kenapa kau begini? La haula wala quwwata illa billah. Ini bukan ajaran Islam. Saya tidak ingin kajian saya ini dipotong-potong lalu orang mengatakan ini Abdul Somad mengajarkan kepasrahan, umat Islam akan mundur gara-gara la haula wala quwata illa billah. Tidak benar. Apalagi nanti ibu membangunkan suaminya, abang ayo kita kerja mencari nafkah. Begitu dia bangun, la haula illa billah. Serahkan aja pada Allah. Anak kita belum bayar uang sekolah, serahkan pada Allah. Bagaimana sewa rumah kita, serahkan pada Allah. Jangan terlalu takut pada hidup. Dari mana abang dapat ceramah Ustaz Somad? Menyesatkan Abdul Somad itu.
Kita disuruh berusaha, berikhtiar. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, sudah tekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang bertawakal. Datang pengajian, sendalnya dipegang, dimasukkan ke plastik, dikunci. Mana ada orang ngunci sendal Pak Ustaz? Ada dulu waktu kami di pesantren. Digembok itu sendal. Hilang juga. Kita sudah berusaha. Husnuzan kepada Allah. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ajaran Islam. Kalau direnungkan, dipikirkan, menenangkan hati yang galau, gundah gulana, insya Allah. Banyak orang mengatakan ajaran Islam ini membuat kita kepasrahan, membuat kita mundur. Islamnya tidak mundur, kamu yang tidak benar. Kita pahamkan, makanya kita ngaji subuh ini. Oh, kalau begitu Ustaz Somad paling benar. Banyak guru ulama-ulama kita paling benar. Abdul Somad hanya menyampaikan apa yang pernah dia terima dari guru-gurunya dulu yang dibacakan. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Orang kalau terlalu ketakutan, gula darahnya naik, jantung koronernya naik, diabetesnya naik. Yang turun cuma satu, asam urat, turun ke kaki. Yang lain naik semuanya. Saya ke rumah sakit ketemu dengan kawan saya. Dulu sama-sama mengajar, dosen di UIN. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah, Ustaz Somad sehat. Sehat. Bapak sehat? Sehat. Kenapa kita di rumah sakit? Mertua saya Pak Ustadz. Oh, kenapa mertua Bapak? Kemarin dia periksa, kakinya sakit. Terus lalu dikasih tahu, kaki ibu sakit, ini nanti kaki ibu akan diamputasi, ini nanti akan dipotong. Akhirnya dia ketakutan, jantungnya kumat, darahnya kumat, gara-gara ketakutan yang berlebihan. Jadi kita takut boleh, tapi ketakutan yang berlebihan, takutmu mesti kau habiskan untuk Allah. Kalau dunia ini terlalu besar, maka Allah nanti kecil. Maka kau besarkan Allah supaya dunia ini kecil di pelupuk matamu. Dunia ini tidak sampai setengah sayap nyamuk. Satu ekor nyamuk, ambil sayapnya sebelah, itulah dunia. Jadi kalau ada tetangga kita, kawan kita, jamaah kita yang sombong, yang angkuh, ambil nyamuk, ambil sayap setengah, tunjukkan sama dia. Mobil kau yang mewah, rumah kau yang besar, tak sampai setengah sayap nyamuk. Habis itu dia pun mengamuk. Apa yang mau disombongkan? Kalau jabatanmu tinggi, hartamu banyak, kau terkenal, itu tidak sampai setengah sayap nyamuk. Kalau kau sakit, kalau kau susah, kau stres, kau depresi, penderitaanmu pun itu tidak besar, karena itu tidak sampai setengah sayap nyamuk. Boleh dibuat untuk update status pagi ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hidup ini berat, hidup ini sulit. Kau katakan hidup ini berat? Iya, hidup ini berat, biar aku aja. Lalu aku, matilah kau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang di belakang itu juga sedang diuji. Kenapa? Karena adik-adik berdiri. Adik-adik duduk supaya mereka tidak, walaupun saya paham mereka termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Kalian berdiri menengok dia, sabar aja, tapi kata dia, awas kau keluar nanti, tengok. Semua hati kita sudah ditundukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya tunduk itu nama kata bahasa Arabnya aslama yuslimu. Aslamtu wajhiya lillah, aku tundukkan wajahku, hatiku, jiwaku, pikiranku, qalbuku kepada Engkau ya Allah. Maka tadi kita katakan dalam salat, hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Penyerahan yang utuh kepada Allah. Sebelum salam kita berserah lagi kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Penyerahan kepada Allah. Makanya orang kalau sudah selesai sholat, dia fresh, dia segar. Tapi Pak Ustadz, saudara saya nggak bisa sholat. Kenapa dia nggak bisa sholat? Dia sedang berada di ruang ICU, you don't
simi. Aku bisa melihatmu, kau tak bisa melihat aku. Terbujur kaku. Jangan risau. Masuklah ke ruang ICU, tanyakan dia, kau masih bisa sholat? Meleleh air matanya, aku tidak bisa sholat. Tapi istrinya sabar. Abang sabar ya bang, ini nggak lama, insya Allah 3 hari lagi selesai nih bang. Abang sabar. Istri solihah, masya Allah. Dunia mata, dunia ini penuh dengan kenikmatan. Wa khairu mata'iha, seindah-indah kenikmatan almar'atus solihah, perempuan yang solihah. Siapa itu perempuan yang solihah? Allati tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suaminya. Tapi aku nggak bisa wudu. Tenang bang, abang bisa tayamum. Sebentar ya, aku ambilkan tanah untuk tayamum. Tapi tanganku tidak bisa diusap pakai tayamum, karena ini sampai kemari penuh dengan kabel-kabel infus. Tenang, kita pakai tayamum mazhab Maliki. Kata Ustadz Somad, dia dulu belajar di Maroko, mazhabnya Maliki. Tayamum mazhab Maliki cuma sampai pergelangan tangan aja. Aku nggak bisa tayamum. Aku pun nggak bisa juga mentayamumkanmu, karena kita mazhab Syafi'i, nanti batal wudu. Anak kita bisa, tapi anak kita sakau mabuk, baru tobat tadi pagi bang. Ditayamumkannya, lalu kemudian dia pun sholat menghadap, akhirnya di belakang. Kau, aku tetap makmummu walaupun kau sakit di rumah sakit bang. So sweet. Allahu Akbar. Menangis suaminya di ruang ICU, meleleh meneteskan air mata. Kenapa? Karena waktu sehat tak pernah sholat. Sakit. Karena kalau kita sehat kita sombong, kita angkuh. Ketika kita sakit mungkin air mata kita menetes. Ketika kita sedang diuji Allah dengan berbagai macam ujian, di situ sujud kita lebih lama. Kalau saya pribadi, apa yang Ustaz rasakan dengan ujian-ujian dalam hidup? Kalau saya tidak diuji Allah, hidup saya tenang, nyaman, adem, tantram, kenyang, lenang, tenang, maka sujudnya sebentar, seperti stempel pos. Pernah Bapak melihat stempel pos? Tapi kalau diuji lama, terasa sujud itu begitu indah. Subhana rabbiyal a'la. Lain sujud kita tanggal 1 dengan tanggal 29. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa Allah taala menguji manusia? Supaya dia tidak sombong. Tapi Pak Ustadz enak, Ustadz pergi jalan ke Makassar, pergi ke Bulukumba, pergi ke Jeneponto, pergi ke Jakarta. Saya nggak bisa pergi kemana-mana Pak Ustadz. Kok kenapa tidak bisa pergi? Saya takut. Takut kenapa? Kening saya kena bisul Pak Ustadz. Jadi saya di rumah aja. Malu saya kalau keluar rumah. Enak Ustadz Somad, Ustadz nggak diuji. Ustadz pergi ke sana, pergi kemari. Oh, kau sangka aku tidak diuji Allah? Aku dari tadi tidak duduk. Kenapa? Pantatku kena bisul. Kita ini semuanya, punggungku kena bisul. Kita ini semuanya ada ujiannya. Hanya saja kita merasa ujian orang lebih besar daripada ujian kita. Kita merasa kita tidak diuji. Kita merasa orang lain tidak diuji. Kenapa ujian ini ke saya saja? Padahal ujian ini semuanya luar biasa. Kenapa diuji? Karena Allah mau melihat siapa di antara kita ini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata, kami beriman? Wa hum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji. Anak ujian, istri ujian, jabatan ujian. Yang lulus ujian tentu sesuai dengan levelnya masing-masing. S1 skripsi 100 halaman. S2 tesis 200 halaman, disertasi 300 halaman. Walaupun tidak semuanya aturannya begitu, ujiannya juga macam-macam. Ujian S3 3 profesor, guru besar, nggak sama dengan S1, biasa saja. Guru besar itu gimana Pak Ustadz? Guru juga, cuman agak besar deh. Besar ilmunya maksud. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama, takut.
Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang kedua, walju', lapar. Saya tahu jamaah subuh ini lapar karena belum sarapan. Ada Pak Ustadz yang sarapan sebelum pengajian ini, rupanya dia puasa sunat. Yang puasa sunat Kamis, hari Kamis ini kan? Bagus. Kenapa kau puasa sunat hari Kamis? Karena pada hari Kamis diangkat amal. Wa inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Yang istiqomah puasa Kamis lanjutkan. Ustaz Somad cuma ceramah aja puasa-puasa. Dia sendiri enggak puasa. Saya musafir. Alasan aja loh, bukan alasan. Ada itu aturannya bahwa kalau musafir, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah perbuatan baik berpuasa dalam keadaan musafir. Ada 1001 alasan kalau kau tidak mau puasa. Menjadi ustadz, berilmu, rajin pengajian, sekolah S1, S2, S3 itu mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Hati-hati. Setan sebelum kita belajar dia uji, jangan belajar, jangan belajar, jangan belajar. Setelah belajar dia uji, ilmulah yang paling banyak, kola yang paling hebat, nama kola yang paling panjang. Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD. Itu kalau dibuatkan kartu nama pakai karton. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kola yang paling hebat Abdul Somad. Kau duduk di atas kursi, semuanya di lantai. Maka ini saya duduk di atas kursi ini bukan permintaan saya. Saya duduk di atas supaya kameranya bisa melihat. Kalau saya duduk di bawah, kameranya mesti sujud. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakutan yang pertama, yang kedua lapar. Alhamdulillah, Makassar tidak lagi menderita kelaparan karena kita sudah diberikan Allah rezeki yang berlimpah. Amin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Pendusta agama bukan yang ngejek-ngejek agama di internet itu, bukan. Itu bukan pendusta agama. Lalu mereka itu siapa? Kafir. Bisa murtad dia kalau mengejek agama. Lalu yang pendusta agama itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah yang membiarkan menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menyantuni anak fakir miskin. Alhamdulillah sampai juga ke Makassar orang mengetuk pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada apa dek? Kami mau ngutip beras. Beras apa? Untuk fakir miskin anak yatim. Sebelum kau lahir aku sudah sedekah. Bagus, tapi sombongnya nggak bagus. Ada anak-anak muda bajunya paskas, pasukan amal soleh, mengumpulkan beras anak yatim fakir miskin. Ini baik-baik semua. Ustaz Somad, kita ini tausiah sampai jam berapa? Kita tausiah sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, zikir sampai matahari terbit, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Tadi saya mulai jam 5 kurang 10. Sekarang sudah jam 5 lewat 30. Berarti saya sudah 30 menit tausiah. Tapi yang Ustaz jelaskan baru 2. Betul, pertanyaannya banyak. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kamu diuji dengan takut. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, susah, bangkrut, ditipu orang, kebakaran, kehilangan, kecurian, perampokan. Wal anfus, sakit, mati. Was samarat, paceklik, kering, gak hujan-hujan. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika dia kena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi. Mobil bukan punya kita,
Rumah bukan punya kita, jabatan bukan punya kita, istri bukan punya kita, diambil Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuman seperti orang tukang parkir. Yang paling ikhlas di dunia ini tukang parkir. Mobil mewah-mewah dikasih sama dia, dibawa orang, dia nggak marah. Maka berprinsiplah seperti orang tukang parkir, tidak pernah merasa memiliki. Ini mobil rumah bapak semua. Tidak Pak Ustaz, ini titipan Allah. Tapi begitu hilang, nangisnya seminggu. Berarti tidak sesuai antara ucapan. Kemarin katanya ucapannya titipan Allah. Kalau memang tidak ada rasa memiliki, kenapa menangis meneteskan air mata? Lumrah manusia. Semakin besar rasa kepemilikanmu, semakin lama kau berduka ketika dia hilang. Makanya Nabi Muhammad SAW itu hampir tidak pernah terikat dengan manusia. Sayang dengan ayah, ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Sayang dengan ibu, ibunya meninggal ketika dia berumur 6 tahun. Sayang dengan kakek, datuknya meninggal, Abdul Muttalib. Sayang dengan paman, pamannya meninggal. Sayang dengan istri, Khadijah meninggal. Anak perempuannya 4, yang 3 meninggal ketika dia masih hidup. Cuman 1 yang hidup sampai dia meninggal. 6 bulan setelah dia meninggal, perempuan itu pun ikut meninggal, Fatimah, istri Sayyidina Ali. Allah mendidik Nabi Muhammad supaya tidak ada keterikatan dengan makhluk dan benda. Nabi Muhammad meninggal, tidak ada istana megah yang dia tinggalkan. Semua hartanya dia berikan fi sabilillah. Tapi bapak jangan gara-gara ini nanti lalu semuanya datang ke yayasan Babus Salam. Semua harta saya serahkan fi sabilillah. Tak boleh. Harta yang boleh diserahkan hanya 1/3. Insya Allah setelah pengajian ini, bagi yang mau menyerahkan hartanya 1/3, serahkan ke yayasan. Pertanyaan-pertanyaan yang mau kita bahas subuh ini, bagaimana jika seorang anak apa ini? Anak cewek berzina, lalu bertobat kembali ke jalan Allah, apakah ayahnya ikut terampuni? Kepada anak-anak cewek, jangan kalian mau pacaran. Kalau kalian pacaran bertahun-tahun tidak dinikahi, nasib kalian sama seperti roti. Dibuka, dijilat, dicelup, tidak dimakan. Ada iklan roti itu kan? Ada kan? Ada iklan biskuit kan? Tidak saya sebutkan namanya, nanti menjadi iklan gratis untuk dia. Saya tak mau. Laki-laki dibawa, perempuan bonceng sore ke sana kemari, malam Ahad, malam Senin, hari libur sampai subuh. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah, yang ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hamil, yang malu siapa? Perempuan. Maka kunasihatkan kepada kalian, kalau ada yang menggombal kalian, yang mengatakan, Adinda, abang nggak bisa tidur, diam kau buaya. Kalian pun jangan memandang perempuan sebagai objek. Perempuan itu adik kalian, perempuan itu anak kalian. Suatu saat kalian akan menikah, punya anak perempuan. Kalau kalian sia-siakan perempuan hari ini, ingat, anak kalian suatu saat akan disia-siakan orang. Mesti berpikir seperti itu. Kalau memang kalian jantan, usaha, kerja, belajar, datang ke perempuan itu, pinang dengan bismillah. Kalau tidak berani, nanti saya temani. Sekarang saya sudah berani menemani kalian. Kalau dulu saya tak berani, sebab saya khawatir ketika saya temani kalian, saya yang diterima. Nah, sudah habis pesanku kepada kalian, adik-adikku perempuan, anak-anakku perempuan. Yang sudah terjadi, andailah diterapkan syariat Islam, hidup pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, maka pezina kalau belum menikah, tertulis dalam Quran, az-zaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki, wajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali. Gimana rasanya dicambuk 100 kali Pak Ustaz? Cari cambuk kuda. Kalau tidak ada cambuk kuda di Makassar, pelepah korma. Pelepah korma tak ada, pelepah kelapa. Pukulkan 100 kali.
Kalau mati 70 berhenti. Begitulah azabnya dulu. Kalau sudah menikah, asyaikhu laki-laki yang sudah menikah, wasyaikhatu perempuan yang sudah menikah, farjumuhumal battah, ditanam di dalam tanah setengah badannya, setelah itu dilempar batu sampai mati. Pernah ini terjadi pada zaman Nabi? Pernah. Ini bukan cerita, hadisnya sahih. Datang perempuan menghadap, ya Rasulullah, aku sudah berzina ya Rasulullah. Kata Nabi, kau pulang ke kampungmu karena kau sedang mengandung anak. Anakmu tidak salah. Nanti kalau kau dilempar pakai batu mati, anakmu tidak berdosa ikut mati. Lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir dia datang lagi. Kata Nabi, susukan anakmu, karena anakmu punya hak menyusu 2 tahun. Pulang. Setelah anaknya menyusu 2 tahun, dia datang lagi. Baru diterapkan hukum, dilempar pakai batu sampai mati. Dia memilih lebih baik kena azab di dunia daripada di akhirat. Tapi, ini pakai tapi. Seandainya ada anak gadis dan anak lajang yang belum menikah, subuh ini datang, hai Ustaz Abdul Somad, cambuklah aku 100 kali. Saya tidak bisa menerapkannya, karena yang bisa menerapkan ini adalah yang dilakukan oleh ulil amri. Jadi kalau zaman sekarang tidak bisa diterapkan, cukup dia bertaubat dan beristighfar, taubat nasuha. Bagaimana caranya? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustaz? Maaf, seperti mandi wajib. Mandi wajib gimana Pak Ustaz? Oh, anakmu sudah 3, kau tak tahu mandi wajib. Basah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, basah semuanya. Boleh di laut Pak Ustaz? Boleh, pergi ke pantai Losari, terjun kau ke dalam. Insya Allah kalau di tengah bukan cuma dosamu hilang, kau pun hilang sekalian. Nah, setelah mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat, rakaataini lillahi ta'ala. Dosanya perlu disebutkan? Gak usah. Apalagi sholat sunat taubatnya di masjid, kuat-kuat pula tuh, usolli sunnatat taubat dari zina jam 5 pagi tadi. Tahulah orang, cukup dalam hati saja. Bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah taubat adik-adik kami yang pernah silap dan salah ya Allah. Coba lihat orang mati, kaya mati, miskin mati, rakyat mati, penguasa mati. Hidup ini luar biasa. Kalau tak takut juga, Covid sudah menghabiskan, meluluh lantakkan berita kematian. Dulu yang mati itu jauh, sekarang orang mati, yang muda mati, yang sehat mati, artis mati, orang kaya mati, pejabat mati. Tak juga bertaubat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang jomblo cepat kalian nikah. Malaikat maut sudah dekat. Betul yang mau dipegang. HP lagi, masker lagi. Kapan dihitung satu salawat saat sholat ketika kita masbuk? Kapan dihitung satu rakaat saat sholat ketika kita masbuk? Apakah membaca Al-Fatihah? Tidak. Hadisnya riwayat dalam Sunan Tirmidzi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Dalam beberapa riwayat lain, kalau masuk ke masjid, imamnya sedang ruku, farka'u, ikutlah kamu ruku. Man adraka raka'atan, siapa yang dapat ruku, maka dia sudah dapat 1 rakaat. Allahu Akbar, masuk masjid langsung. Tapi banyak orang masbuk kadang salah. Begitu dia lihat imam ruku, dia langsung ruku. Takbiratul ihramnya mana? Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, habis itu baru ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Fatihahnya mana? Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam, bacaan imam mengkafir bacaan makmum bagi yang masbuk. Adapun kalau dia jadi makmum, menurut mazhab Syafi'i dia tetap baca Al-Fatihah. Kapan baca Fatihah? Setelah imam baca amin. Waladdallin, amin. Makmum baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
baca. Tapi ada ustadz yang mengatakan makmum tidak perlu baca Fatihah. Mazhab Hanafi tidak perlu makmum baca Fatihah. Mazhab Hambali tak perlu makmum baca Fatihah. Mazhab Maliki kalau imamnya solatnya keras, maghrib, isya, subuh, makmum tak perlu baca Fatihah karena telinga makmum sudah mendengar. Tapi pada solat yang tidak berbunyi, zuhur, asar, makmum baca Fatihah karena telinganya tidak mendengar bacaan imam. Tapi jangan gara-gara ini anak muda di luar pas imam awal alhamdulillahirabbil nyantai di luar. Kok nggak masuk ke dalam? Ayatnya panjang, kita tunggu ruku aja. Oh, jangan. Segera langsung datang sholat. Ini kan ceritanya kalau darurat masbuk. Siapa yang dapat ruku maka sudah terhitung 1 rakaat. Masuk ke dalam masjid, imam sujud, Allahu Akbar. Banyak sekarang orang kalau masbuk imam sujud dia nyantai nengok-nengok jam. Di fotonya pula dulu orang sholat. Kalau kau masuk ke dalam masjid, imam sedang sujud, maka kau langsung ikut sujud. Kalau dia sedang tasyahud awal, kebetulan zuhur, maghrib, asar, ikut tasyahud awal. Untuk apa ikut? Kan nggak dihitung 1 rakaat. Boleh jadi sujudmu itulah yang memasukkanmu ke dalam surga. Boleh jadi tasyahudmu itulah yang menghapuskan dosa-dosamu. Mana kita tahu? Begitu kata sunnah Nabi. Apapun yang dilakukan imam, kau ikut. Kecuali imamnya kentut, kau tak perlu ikut. Saya pernah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apabila saya dapat duduk di majelis taklim bersama Ustaz Abdul Somad serta dapat berfoto bersamanya dan mendapatkan tanda tangan beliau, maka saya akan berpuasa nazar. Pertanyaannya, apakah Ustaz bersedia Memang orang Makassar itu cerdas-cerdas. Saya sudah banyak tempat berceramah dari Sabang sampai Papua. Baru inilah ada yang begini. Iya. Di tempat-tempat lain itu paling kemarin seperti di Bulukumba dia cuma bilang, Ustaz Somad boleh kita berfoto, istriku sedang ngidam di rumah. Sebatas itu aja. Tapi yang sampai bernazar nih di Makassar. Mana orangnya mana? Hah? Itu sini. Duduk sama, suruh duduk. Pegang deh. Nanti takut saya semua maju, pegang deh. Enggak, pegang dia di belakang. Nanti pas mau pulang baru saya tanda. Saya jawab nih dulu. Takut kali kalau saya ini maju semua, gawat kami di sini. Saya Ketua Biker Subuhan Makassar. Apa yang kami harus lakukan apabila ada segelintir yang membid'ahkan langkah kami untuk mengajak saudara kami muslim untuk sholat? Anak-anak muda dibid'ahkan orang biker subuhan. Anak muda yang pakai motor bikers. Anak muda sholat subuh, biker subuhan, pas zuhur hilang. Kau kenapa tidak pernah ke masjid zuhur? Mohon maaf Pak Ustaz, kami subuh aja. Bagaimana kalau ada orang yang membid'ahkan perbuatan kami? Sama seperti maulid. Bagaimana kalau ada orang membid'ahkan kita buat maulid? Enggak usah dilawan, capek buang-buang energi. Terus maulid aja terus sampai dia capek. Karena dua saja kemungkinan. Dia capek, kita berhenti. Kita capek, dia berhenti. Dia capek, kita berhenti. Maka buat aja terus maulid, terus maulid sampai dia capek. Bid'ah. Udah capek. Buat aja terus. Gak usah takut. Biker, begitu dia bilang, biker semua bid'ah, gas terus. Bid'ah. Udah kalian buat aja terus, lanjutkan.
Karena kalau kalian lawan pakai 1000 dalil, masing-masing punya dalil. Yang punya maulid punya dalil. Tanda cinta kita kepada Nabi, kita buat maulid. Allahu Akbar. Kata yang buat Nabi tidak pernah melaksanakan maulid. Allahu Akbar. Nanti orang kelahi sama-sama bunuhan pakai Allahu Akbar. Malaikat mencatat mana yang betul nih. Dua-dua pakai Allahu Akbar. Ini masalah khilafiyah, masing-masing punya dalil, kita capek sendiri. Oleh sebab itu kalau kita yakin benar, kata guru, kata kiai, kata ulama kita benar, ada dalilnya, laksanakan terus. Baik kesubuhan, anak muda yang lain, mabuk, zina, sakau, narkoba. Ada anak muda yang mau sholat subuh berjamaah, baik apa tak baik? Baik, apa salahnya? Lanjutkan, teruskan sampai mereka capek. Tambah stikernya di belakang. Biker subuhan, silahkan bid'ahkan sampai kalian lelah. Kenapa dalam bacaan tahiyat cuma ada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Oh, kalau disebut semua kebanyakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Adam wa ala Idris wa ala Nuh wa ala Yusuf wa ala... Ustaz, kalau jawab cobalah yang betul Pak Ustaz. Betul itu apa tak betul? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya anak cucu. Itulah dia Yahudi. Saya ulang sekali lagi, karena yang belum sarapan ini sulit menangkap. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Di Madinah banyak Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Semua Yahudi ini menginduk kepada Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail punya keturunan namanya Adnan. Cucu cicit keturunannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Keturunan Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihis salam. Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, nasabnya paling dekat ketemunya pada Ibrahim. Tapi tidak boleh disatukan agama ini menjadi satu agama. Sekarang ada ide usul mau disatukan 3 agama ini supaya minimalisir konflik. Mau dibuat agama baru namanya agama Abrahamisme. Syekh Azhar, Profesor Dr. Syekh Muhammad Ahmad Thayyib menolak ini karena kata dia ini tidak bisa, karena kita meyakini agama Islam, innad dina indallahil Islam. Tapi titik temu antara ketiga ini paling dekat pertemuannya pada Ibrahim. Itu jawabannya. Terserah mau pakai jawaban nomor 1 atau 2, bisa dipakai. Apa bisa mengqadha salat sehabis salat subuh sebanyak-banyaknya? Bisa, tapi jangan di masjid, di rumah. Karena kalau di masjid kau buat tegak, orang berbisik, siapa itu? Aliran sesat. Orang salat sunat Isra setelah terbit matahari, tiba-tiba dia selesai salat subuh, langsung salat. Usolli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Salat yang lama-lama yang tinggal dulu mesti diganti di qada. Salat tidak bisa ditebus dengan istighfar. Salat tidak bisa ditebus dengan haji. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menembus salat kecuali dengan salat itu sendiri. Caranya qada. Tapi jangan gara-gara ini bapak yang PNS ambil cuti sebulan mau qada. Teknisnya habis selesai satu solat satu qada, satu solat satu qada. Nanti habis solat zuhur qada satu. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qada'an. Bukan koboan. Itu cuci tangan. Qada'an.
asar juga begitu. Tapi sholat yang tidak ada ba'diyahnya, sholat subuh, sholat asar, jangan dilaksanakan di masjid, nanti jadi fitnah. Laksanakan di rumah. Kalaupun tidak jadi fitnah, nanti orang ghibah. Begitu sholat langsung berbisik di belakang. Oh, banyak utang ya. Sepakat 4 mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, bahwa salat yang tinggal wajib diqadha. Banyak yang mengatakan bahwa perempuan yang baik akan diberikan laki-laki baik. Ini pasti komplain, kenapa lakinya nggak baik? Saya seorang pendosa lantas mengagumi seorang perempuan yang baik akhlaknya, kuat imannya. Apakah pantas orang seperti saya berharap kepada wanita yang baik tersebut? Why not? At-tayyibuna lit-tayyibat. Yang baik-baik dapat yang baik. At-tayyibat lit-tayyibin. Yang baik dapat yang baik. Laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik. Perempuan yang baik dapat laki-laki yang baik. Ayat ini banyak dikomplain. Pak Ustaz, saya sholat, saya puasa, saya zakat, kenapa istri saya kuntilanak? Yang perempuan juga komplain, saya rajin pengajian, saya dengar ceramah Ustaz, kenapa suami saya genderuwo? Ayat ini ceritanya ketika sahabat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Tiba-tiba sampai di Madinah, susah mau nikah. Ada seorang perempuan wanita tunasusila, maaf beribu maaf, mau dinikahi oleh seorang sahabat, ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, aku mau nikah sama WTS. Kata Nabi, at-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik semestinya menikahi perempuan yang baik. Ayat itu membantah jangan menikahi perempuan pezina sebelum dia taubat. Tapi kalau dia taubat nasuha, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat seperti tidak berdosa. Itu maksudnya. Jadi kalau ada ibu baik, suaminya tak baik, itu ujian. Ibu sedang diuji dengan suami. Kalau ada suami yang baik, istrinya tak baik, itu pun ujian. Maka semua ini ujian. Sampai ujian macam-macam. Suami baik, istrinya baik, anak tak baik. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu tak baik. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, cucu hantu. Suami baik, istri baik, anak baik, menantu baik, cucu baik, tetangga resek. Jadi hidup ini tidak pernah selesai. Orang yang mengatakan hidupnya selesai, berarti dia sudah mati sebelum waktunya. Tak layakkah saya pelaku dosa ini ingin dapat perempuan yang solehah? Perbaiki dirimu, taubat nasuha, berdoa kepada Allah. Insya Allah, berdoalah, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikanlah dia jodohku. Kalau dia sudah punya calon, matikanlah calonnya. Jangan. Tidak boleh. Doakan kami Ustaz. Kami mahasiswa UIN Alauddin, prodi perbandingan mazhab hukum, supaya cepat lulus. Ini yang saya sebut mahasiswa takut tak lulus tadi. Bagaimana pandangan 4 mazhab mengenai hukum menikah dengan niat apa ini? Pilihan hidup untuk tidak punya anak. Menikah sengaja untuk tidak punya anak. Tidak boleh namanya 2. Tanzimul asal, tanzimun nasal, tahdidun nasal. Tahdid membatasi untuk tidak punya anak, tak boleh. Makanya laki-laki tidak boleh vasektomi. Vasektomi diputus kabelnya, tak bisa disambung lagi. Ada lagunya, putus tak bisa disambung. Tidak boleh. Perempuan tidak boleh steril. Operasi dibuang rahim, steril, tak bisa punya anak, tak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya dokter mengatakan ibu sudah sesar 2 kali, tidak boleh 3 kali, maka suami baru. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak ingin punya anak, maka tidak boleh. Karena tujuan dari menikah, maaf, bukan seksual. Seksual itu tujuan sampingan. Tujuan dari menikah adalah supaya punya waladun salihun. Ini bahaya kalau ada orang umat Islam nikah tak mau punya anak. Habislah kita, musnah.
ana mukasirum bikumul umam, aku nanti di akhirat bangga karena umatku yang paling banyak. Sebelum hari kiamat, umat yang paling banyak adalah umat Islam, insyaallah. Allahu Akbar. Maka kalian menikah, punya anak banyak-banyak. Dulu kita ketakutan, punya anak takut banyak. Sekarang apa yang terjadi? Pulau Sulawesi luas, Pulau Papua luas. Kekurangan rakyat sekarang yang terjadi karena ada orang yang sangat banyak di dunia ini. Negeri paling banyak Tiongkok, India, rakyatnya sangat banyak dan kekurangan pangan. Akhirnya orang ketakutan. Bacalah tulisan-tulisan internet, ketakutan negeri yang orangnya banyak, pangannya kurang, sementara kita pangannya banyak, orangnya kurang. Ini insya Allah dengan ini semangat menikah dan gas terus punya anak banyak-banyak. Saya nama Muhammad Ardi Ananda, umur 34 tahun. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya di buku nikah saya yang menjadi walinya adalah bapak tiri, bukan bapak kandung. Dan itu atas permintaan saya di KUA. Dikarenakan sejak kecil saya tak pernah dinafkahi oleh bapak kandung saya. Oh, ini laki-laki yang tak boleh, tapi orangnya satu kan? Yang tak boleh itu orangnya dua. Perbuatan dia menisbatkan dirinya kepada orang lain itu haram. Ud'uhum li abaihim, panggillah dia pakai bin bapaknya. Turun ayat karena ada sahabat Nabi namanya Zaid dipanggil bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapakmu, walakin Rasulullah. Membantah tidak boleh pakai bin Muhammad karena bukan ayahnya. Perbuatan dia pakai bin orang lain itu haram, bertobat berhenti. Tapi akad nikah dia sah, kecuali perempuan dinikahkan oleh bapak tirinya batal. Ayyuma mra'atin, perempuan nakahat menikah bi ghairi izni waliha, tanpa izin wali bapak kandung, panikahuha batil, nikahnya batal. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali ayah kandung, wasahidai adlin, dua saksi yang adil. Alhamdulillah ini kasusnya bukan pada perempuan tapi pada laki-laki. Kau hanya berdosa saja, bertobat minta ampun kepada Allah karena sudah memakai bukan nama ayah kandung.